Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Hairunisa Solihah, bisa dipanggil dengan Ibu Irin, Ibu mahasiswi dari UPI Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi berupa video pembelajaran. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3B, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita berdoa, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca teks yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menemukan bermacam-macam hasil produksi teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EBI dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati gambar dan video pembelajaran yang diberikan ke grup WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menuliskan cerita tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang kelima, dengan bertanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. Yang keenam, dengan melakukan gerak meluncur dan menyimak video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. Yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dahulu, orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini, jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari. Jenis-jenis pakaian. Kita baca bersama-sama ya. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Pulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Sekarang, amati teks pada halaman sebelum ini. Lalu, carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel ya, dan kita isi bersama-sama. Di paragraf pertama, informasi yang didapat yaitu Lani sedang mengamati pakaiannya. Di paragraf kedua, informasi yang didapat yaitu salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Di paragraf ketiga, informasi yang didapat yaitu Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Di paragraf keempat, informasi yang didapat yaitu Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Di
Di paragraf kelima, informasi yang didapat yaitu Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Di paragraf ke-6, informasi yang didapat yaitu Lani bersyukur memiliki buku pakaian. Selanjutnya, saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Sekarang diskusikan dengan teman-temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada jenis pakaian. Yang pertama, jenis pakaiannya pakaian sekolah. Contohnya seragam merah putih, baju batik, pakaian pramuka. Yang kedua, jenis pakaiannya itu pakaian rumah. Contohnya kaos, celana selutut, celana pendek, dan rok. Jenis pakaian yang ketiga yaitu pakaian olahraga. Contohnya pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. Yang keempat yaitu jenis pakaian khusus, yaitu contohnya ada baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, dan pakaian pantai, pakaian memancing. Nah, jenis pakaian adat yaitu contohnya ada pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain. Yang terakhir jenis pakaian muslimah, contohnya tunik, gamis, koko, hijab, sarung, abaya, dan kafan. Nah, seperti itu jenis pakaian-pakaiannya ya, dan contoh-contohnya. Sekarang amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Tuliskan jawabanmu pada tempat tersedia. Nah, di sini manfaat saling menghargai yang pertama menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, dan memperkaya wawasan. Itulah manfaat saling menghargai. Sekarang, amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah. Tuliskan ceritamu pada tempat tersedia. Contohnya, anak-anak di sekitar rumahku. Anak-anak yang ada di sekitar rumahku berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda. Wawan berasal dari suku Sunda, sementara Made berasal dari Bali. Mereka juga memiliki keberagaman pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Susi ayahnya bekerja sebagai tukang bakso, sementara Tari ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik. Walaupun mereka memiliki beberapa perbedaan, aku tetap menghargai mereka agar kami tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam. Ada tinggal di tengah kota dan ada juga yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Ingatkah kamu saat berlatih gerakan meluncur di dalam air? Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang. Amati kembali pelajaran tentang gerakan meluncur. Apa saja yang dilakukan saat meluncur di air? Gerakan yang dilakukan saat meluncur yang pertama, posisi berdiri membelakangi dinding dan salah satu kaki menempel ke pinggir kolam. Yang kedua, angkat lengan lurus ke atas dan ibu jari menempel. Yang ketiga, kaki melakukan tolakan sampai tubuh terdorong dan masuk air. Yang keempat, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Yang kelima, biarkan tubuh meluncur sampai berhenti melaju. Kamu pernah berlatih melakukan gerakan meluncur. Berlatihlah lagi hingga kamu dapat meluncur dengan baik. Jadi, kesimpulannya ialah setiap orang memiliki ciri khasnya tersendiri dan setiap manusia mempunyai keberagaman, terutama Indonesia. Indonesia juga mempunyai keberagaman, entah itu dari adatnya, dari budayanya, ataupun dari cara berpakaiannya. Dalam adanya keberagaman, kita harus saling menghargai. Nah,
adanya manfaat saling menghargai, yang pertama, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, munculnya sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, dan melengkapi satu sama lain. Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.